utama buat akhirat ya. Modal utama akhirat ya, umur dan sehat. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, hidayah sampai kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, seperti biasa saya sebelum kita ngaji ya ini sebelumnya ini saya mau sampaikan kemungkinan besar ya insya Allah ini kajian terakhir Pak, kajian terakhir saya di Sayyidah Fatimah ya. Kajian terakhir saya di Sayyidah Fatimah karena tanggal 9 November kemarin ya, saya baru dapat kabar 28 November ini saya harus ke Madinah ya, jadi mau ke Madinah Pak, lanjutin belajar ya, jadi ini pengajian terakhir Pak ya, saran saya Pak ya, saran saya kepada diri saya sendiri dan kepada bapak-bapak semuanya, kawan-kawan semuanya, nasihat saya, teruslah berjuang dalam dua perkara. Teruslah berjuang dalam dua perkara. Pertama, belajar ilmu agama. Ya Pak ya. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, setinggi apapun jabatan kita, seberapapun umur kita, ya, orang manapun, kepada siapapun dan kapanpun, terus Pak jihad, semangat untuk menuntut ilmu. Ya ini termasuk saya nih Pak. Jadi kadang-kadang suka ya seperti itu, ini sedang berjuang menuntut ilmu. Yang kedua adalah teruslah berjuang dalam mengamalkan ilmu agama Pak ya. Jadi sebenarnya Pak kalau ditanya ya cara dapat kebaikan di hidup ini apa sih? Sebenarnya dua doang Pak. Ya, cara dapat kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sebenarnya dua doang Pak, yaitu teruslah belajar ilmu agama dan teruslah waalaikumsalam mengamalkan ilmu agama. Dua itu aja Pak sebenarnya Pak. Ya saya nasihati diri saya sendiri dan bapak-bapak dan semuanya, teruslah berada di jalan Allah, teruslah berada di jalan ilmu Pak. Guru saya pernah menasihat, guru saya namanya Syekh Albani. Kenapa ya Syekh Albani? Sering dengar Pak ya? Ya sering dengar ya. Syekh Albani itu gurunya guru saya. Ya, guru saya rata-rata murid beliau. Ya. Beliau berkata, Syekh Albani, jalan ilmu itu panjang Pak. Sedangkan kita berjalan lambat seperti kura-kura. Tujuan utama kita bukan untuk sampai di akhir jalan Pak. Tujuan kita untuk mati di jalan tersebut. Ya ini nasihat Mas Pak, boleh dihafal di hati, boleh ditulis di handphone atau di buku. Jalan ilmu itu kan panjang dan kita jalan seperti kura-kura. Tujuan utama bukan sampai di akhir jalan, tapi tujuan utama adalah mati di jalan tersebut. Yaitu nasihat saya yang kedua kepada diri saya dan bapak-bapak semuanya. Dan nasihat saya berikutnya, setiap mau ngaji Pak, ingat niat 4 Pak ya. Niat 4 atau 5. 1, niatlah setiap sebelum ngaji Pak untuk ya jadikan pengajian ini sebagai wasilah kita sampai ke surga. Sebelum kajian kita doa, ya Allah, semoga 30 menit, 40 menit ya. Semoga langkah kaki saya, semoga ya putaran roda motor saya, mobil saya ini bisa mengantarkan saya ke surga. Kedua, niatkan kajian untuk memperbaiki akhlak Pak, untuk memperbaiki akhlak ya. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki ibadah. Dan yang keempat ya, untuk mensyukuri nikmat Allah ya, nikmat Allah ya. Mungkin itu sekilas ya. Langsung saja Pak kita ke menu utamanya, yaitu pengajian kisah para sahabat. Rekan-rekan semuanya, bapak-bapak, para sepuh yang saya hormati,
baru pertemuan kedua, dan harapan saya apa ya kepada yang melanjutkan pengajian saya, ya kalau bisa kajiannya judulnya tetap kisah-kisah para sahabat, karena kajian kisah-kisah para sahabat masih terhitung jarang. Ya bapak-bapak, ini ada di hadapan kita salah satu tokoh yang paling mulia Pak, namanya Abdurrahman bin Auf Pak. Nama sahabatnya apa? Abdurrahman bin Auf Pak. Yang Abdurrahman bin Auf ini ya harus diingat selalu Pak ya, salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, dan di surganya pun VVIP bersama Rasulullah SAW dan 10 orang tersebut. Ya 10 ini. Sahabat yang lain banyak yang dijamin masuk surga selain 10 ini Pak. Ya banyak. Ya bahkan sebagian ulama mengatakan menghitung itu sampai 60 atau 70 sahabat. Jadi Pak, 70 orang sahabat ini dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Allah masuk surga tanpa transit. Tanpa transit ke neraka. Ya, ini 70 orang ini secara mutlak yakin ya, itu langsung masuk surga, dan di surganya adalah derajat yang tertinggi. Nah, yang paling tertingginya adalah 10 orang tersebut. Nah, di antara 10 tersebut ada Abdurrahman bin Auf. Ya, saya mau jelasin dulu KTP-nya Pak ya. KTP-nya Abdurrahman bin Auf nih Pak ya. Pertama, beliau lahir 10 tahun Pak, 10 tahun setelah Rasulullah SAW. Jadi beliau lebih muda dari Rasulullah 10 tahun. Nah, kemudian ciri-ciri fisiknya Pak ya. Ciri-ciri fisiknya beliau agak tinggi, ya, kemudian putih, kemudian ganteng Pak. Ganteng, ya. Oh, tinggi, putih, ganteng lagi. Nah, kemudian kulitnya itu Pak, tipis banget. Abdurrahman bin Auf kayak bayi. Ya, kayak bayi. Jadi ya ada sebagian orang yang putih, ganteng, itu kulitnya itu sensitif banget, putih, tipis. Nah, kemudian fihi jana, tapi agak sedikit bongkok. Sebagaimana sahabat yang kemarin siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah itu agak sedikit bungkuk. Dan ada kelainan fisik yang lain, yaitu ada 2 ya yang harus cukup diingat, yaitu beliau ompong Pak, sama kayak Abu Ubaidah. Cuman bedanya kalau Abu Ubaidah lebih spesial ompongnya karena langsung berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW, menyelamatkan Rasulullah. Nah, kalau ini cukup spesial Pak, yaitu tatkala perang Uhud, ya beliau kena tonjok sama orang kafir sampai ompongnya di tengah. Nah, kemudian ada spesial lain Pak dari fisik beliau, yaitu pincang Pak. Pincang. Abdurrahman bin Auf. Pincangnya karena kenapa? Ya karena kakinya kena sabit pedang Pak. Kena sabit pedang ketika perang Uhud. Ya lagi-lagi kalau orang-orang spesial, orang mulia sampai fisiknya pun ada pengorbanan Pak ya. Ini pelajaran pertama Pak ya. Pelajaran pertama, orang-orang hebat tertinggi di surga itu sampai mengorbankan fisik Pak. Mengorbankan fisik ya. Kira-kira kita udah pernah mengorbankan fisiknya Pak? Ya, Rasulullah SAW dulu ya sering tahajud ya lama sampai kakinya bengkak ya. Para sahabat dulu ya baca tasbih Pak sampai suaranya habis Pak. Ya. Sini juga banyak ya orang yang baca Quran terus ya santri ikut daurah mungkin ya. Itu sampai suaranya habis ya. Pernah Pak baca Quran sampai habis suaranya Pak? Ya, nah itu boleh lah Pak, boleh. Tujuannya bukan seraknya, tapi coba baca Quran terus ya, cinta ya sampai. Nah itu banyak di Madinah. Di Madinah banyak Pak, banyak yang yang serak sampai gara-gara kebanyakan baca Quran. Nah ini pelajaran pertama Pak ya. Pelajaran pertama di kajian maghrib ini adalah ya mereka mengorbankan semua
semua Pak, semua yang bisa dikorbankan sampai fisik Pak, sampai fisik ya. Nah, ya lanjut dulu. Ya, sebagian guru saya Pak, sebagian guru saya itu mengorbankan fisik ya, sampai beliau itu kalau jalan baca Quran Pak. Kalau jalan baca Quran, jalan nih baca Quran. Nah sampai suatu ketika akhirnya beliau nggak inget jatuh pingsan kakinya kan sakit, jadi baca Quran ya di jalan nggak fokus sama jalan, akhirnya jatuh ya kakinya sampai sakit ya seperti itu. Nah itu salah satu bentuk pengorbanan fisik. Nah lanjut Pak. Ya, nah yang harus diketahui Pak ya, yang harus diketahui Abdurrahman bin Auf ini Pak ya adalah sosok salah satu manusia yang terkaya Pak. Jadi bisa dikatakan Pak ya, kalau ada pertanyaan sahabat siapa yang paling kaya? Ya, sahabat siapa yang paling kaya? Nah itu jawabannya Abdurrahman bin Auf. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Di sini ada yang pintar ngitung nggak? Coba deh, pakai kalkulator HP deh. Siapa ya? Pak Widi boleh dah. Pak Widi ini bukan kalkulator ya. Nah ini kita cerita dongeng kekayaan beliau ya Pak ya. Tapi ingat Pak, ini yang harus dijelaskan Pak ya, yang harus diingat terus, Abdurrahman bin Auf kekayaannya triliunan Pak. Tapi untuk konsumsi pribadi, ya itu beliau menengah ke bawah Pak. Ya, jadi beliau ya loyal, ya dermawan itu untuk anak, untuk istri, ya untuk kaum muslimin. Uang triliunan itu nggak dipakai buat mobil banyak, buat beliau pakai enggak. Nggak dipakai buat rumah bagus untuk beliau pakai enggak. Tidak beliau pakai untuk makan yang macam-macam, ya tidak beliau pakai untuk jalan-jalan, ya seperti itu. Enggak. Nah itu semuanya duit triliunan itu Pak, itu buat keluarga, buat istri, dan buat kaum muslimin. Nih boleh ya kita coba. Nah beliau Pak itu kalau dagang sembako, beliau salah satu ininya itu sembako Pak, salah satu sektor bisnisnya itu sembako. Nah itu beliau kalau bahan sembako beliau datang Pak, itu datang ke Madinah pakai 700 onta Pak. 700 onta datang ke Madinah. Nah, kata orang yang paham sama onta, satu onta itu bisa ngangkat 1,2 kuintal Pak. Satu onta itu bisa 1,2 kuintal. Coba dihitung ya, 700 kali 1,2. Ya, 700 kali 1,2 kuintal. Nah, 1 kilo beras berapa? 1 kilo beras. Nah, katakanlah 10.000 Pak ya. 10.000 kali 10.000. Ya, nanti kalau udah dapat kabar saya. Nah, itu suatu ketika Pak, tatkala datang, itu langsung Aisyah radhiyallahu anha mimpi Pak. Aisyah radhiyallahu anha mimpi tatkala sembakonya Abdurrahman bin Auf datang, Aisyah mimpi. Ibu kita semua mimpi. Nah, langsung disampaikan ke Abdurrahman, tolong panggilan Abdurrahman. Akhirnya Abdurrahman datang, kata Aisyah, wahai Abdurrahman bin Auf ya, saya tadi malam saya mimpi kamu itu ya masuk surganya merayap. Ya, masuk surganya merayap. Langsung kata Aisyah, wala Allah illa min kafarati malik. Ya, saya tidak yakin kecuali itu gara-gara duit kamu kebanyakan. Ya, itu salah satu permulaan, yaitu salah satu permulaan kehidupan Abdurrahman bin Auf itu jadi dermawan sekali gara-gara mimpinya ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf ya ummah wahai ibuku. Nah ini pelajaran kedua nih Pak ya. Pelajaran kedua salah satu yang selalu diingetin Pak, bahwasanya kita semua ini punya 12 ibu Pak. Ya, kita ini punya 12 ibu Pak. Ibu pertama yang melahirkan kita. Nah 11 yang lain adalah ibu, yaitu ibu agama, yaitu siapa? Istri-istri Rasulullah. Ya, jadi saya nasihati ini saking mendarah dagingnya ya. Abdurrahman bin Auf bilang ke Aisyah radhiyallahu anha yang 30 tahun lebih muda dari beliau. Ya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kata
kata Aisyah apa? Kata Abdurrahman bin Auf, ya Ummah, wahai ibu, ma, ya. Nah, ini dalil Pak, kita harus mempelajari biografi Ummul Mukminin Pak ya. Kita harus mempelajari biografi ibunda para nabi. Ya. Pak, kira-kira kalau kita ya nggak tahu sama ibu kita durhaka apa enggak Pak? Ya. Jadi barang siapa kaum muslimin nggak kenal siapa ibu mereka, ya, nggak kenal istri-istri Rasulullah, nggak hafal nama-namanya, nggak tahu biografinya, nggak tahu sifatnya, nggak tahu teladannya, itu berarti dia orang muslim durhaka sama ibu. Pak, paham ya? Jadi biografi ibunda Nabi, biografi istri Nabi itu salah satu wajib bagi kaum muslimin karena mereka adalah ibunda kita. Lanjut ke Abdurrahman Pak. Sahabat Abdurrahman bin Auf bilang, "Ma, inni ushidu ki annaha bi ahlasiha ya wa ahmaliha." Saya bersaksi kepada engkau wahai ibu, ya, itu semua 700 unta bi ahlasiha, semua sama kail-kailnya, sama ikat-ikatannya, semua sama peralatannya, wa ahmaliha, dan sama seisinya apa fisabilillah, saya sedekahkan kepada Allah. Jumlahnya berapa Pak? 8,4 M. Berapa? 8,4 M. 8,4 M ya, dicatat ya 8,4 M. Lanjut Pak ya. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf juga salah satu ininya Pak, salah satu batu loncatan beliau atau hijrah atau kebiasaan, permulaan kebiasaan beliau dermawan itu salah satunya mimpi Pak. Mimpi ya, Abdurrahman bin Auf mimpi Rasulullah SAW mimpi di surga, masuk surga, ketemu Bilal ya. Bilal datang cepat banget Pak. Bilal tadi mimpi Rasulullah SAW datang cepat banget, sampai saking cepatnya ya itu Abdurrahman Bilal itu suara sendalnya itu terdengar sama Rasulullah SAW. Ya mungkin kalau ibarat kita mah kayak itulah pakai sendal jepit dari kamar mandi lah, ceplok gitu. Nah itu sampai Bilal sendalnya itu terdengar di sebelah ada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nungguin, ini Abdurrahman bin Auf mana ya? Akhirnya Rasulullah SAW mau pergi karena Abdurrahman bin Auf ditunggu-tunggu nggak ada. Akhirnya Abdurrahman bin Auf datang masuk surga belakangan. Ya akhirnya Rasulullah SAW ceritain ke ke mimpi tersebut ke Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf mentakwil mimpi Rasulullah SAW sendiri min kafrati mali uhasab wa umahhas. Ya, hanya sepertinya itu gara-gara kebanyakan hartaku wahai Rasulullah SAW, sehingga aku dihisap lama sampai selesai semua. Diaudit, diaudit benar-benar dihisap ya. PJ pertanggungjawaban detail sekali ya. Lebih detail ya daripada KPK. Detail sekali ya, nanti di akhirat kelak itu. Makanya ya kita jadi orang, kebanyakan dari kita ya kaum muslimin itu menengah ke bawah ya kan, itu ya alhamdulillah masuk surganya belakangan. Nah nanti orang kaya ya itu masuk surganya belakang. Tapi masuk surganya belakang. Tapi Pak, bukan berarti orang yang masuk surganya belakangan itu nanti derajatnya lebih rendah ya. Jadi Pak, jangan sampai Pak ya kebanyakan dari kita yang sudah menengah ke bawah ya, di surganya juga di bawah lagi. Ya, tapi nggak apa-apa ya, masuk surga mah di emperannya juga. Masuk surga di emperan. Nah, jadi itu keadilan Allah Pak. Keadilan Allah, kamu itu di dunia udah banyak duit ya. Nanti di akhirat kelak kamu ngalah sesaat. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut Pak ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini Pak adalah salah satu dua orang yang pernah mengimami Rasulullah SAW. Ya, dua orang yang pernah mengimami Rasulullah SAW. Yang pertama siapa Pak? Abu Bakar Siddiq. Yang kedua adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Nah, ceritanya gimana? Tatkala perang Tabuk Pak, perang Tabuk pasukannya 10.000 orang Pak. Pasukan perangnya itu 10.000 orang ya, dulu Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW ingin buang air kecil Pak, waktu subuh
sebelum subuh Abdurrahman bin Rasulullah SAW ingin kencing, ya ditemani oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini adalah salah satu pembantu Rasulullah yang PJ-nya adalah ngurusin qada'ul hajatnya. Jadi kalau Rasulullah SAW dalam safar, itu yang paling mulazamah, salah satu yang paling mulazamah Mughirah bin Syu'bah ketika safar. Mughirah bin Syu'bah. Nah, salah satu hal terpenting dalam safar yaitu buang hajat. Nah, makanya Mughirah bin Syu'bah banyak di beberapa hadis itu tugas beliau adalah menyiapkan wudu dan qada hajatnya, ya buang hajatnya Rasulullah SAW. Nah, kebetulan Rasulullah SAW buang hajatnya agak lama, Pak. Nah, itu katakanlah 10.000 pasukan yang sudah siap ngumpul, soalnya ketika itu subuh. Ya subuh itu katakanlah 5.000. Nah, 5.000 tentara ini nungguin Rasulullah. Ini mana Rasulullah nih? Rasulullah SAW mana ini? Kok belum datang-datang? Nah, akhirnya kaum muslimin inisiatif. Ya, inisiatif ijtihad beliau. Ya sudah, nggak apa-apa, kita tunjuk saja imam selain Rasulullah SAW. Nah, akhirnya ditunjuklah Abdurrahman bin Auf untuk jadi imam. Nah, akhirnya tatkala Rasulullah baru selesai buang hajat, akhirnya beliau sholat bareng sama Mughirah bin Syu'bah di saf belakang dan masuk satu rakaat. Kalau muslimin salam, pada kaget gitu, Pak. Pada kaget apa? Wah, Rasulullah SAW jadi makmum, dan itulah beliau orang pertama ya yang mengimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan, Pak. Nah, Rasulullah dulu, Pak, Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf nanti akan kita ceritakan, Pak, perjalanan dagangnya Abdurrahman bin Auf, kita ceritakan perjalanan dagangnya. Nah, ini di pertengahan perjalanan dagang beliau, Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya, Pak, 8.000 dinar. Pertengahan dagang beliau, pertengahan kehidupan beliau itu dagangannya itu 8.000 dinar. 8.000 kali 4,5 juta. Kang Widi, 8.000 kali 4,5 juta. Nah, 4,5 juta. Nah, itu, Pak, hartanya 8.000 dinar, ya. Itu ini pertengahan hidup beliau, ya. Itu suatu ketika sedekah itu langsung dengan setengah hartanya, Pak. Langsung dengan setengah hartanya. Berapa? Kang Widi? 36 miliar. 36 miliar, ya. Ketika itu pertengahan hidupnya, ya. Itu uangnya udah 36 miliar, Pak. 36 miliar. Nah, itu beliau sedekah setengah, yaitu 18 miliar, ya Allah, ya Rabbi. Ini udah jumlahnya gede banget, persentasenya juga gede, yaitu setengah. Jadi Bapak-bapak, ya ini yang sedekahnya 5.000, 10.000, yang sedekahnya 100.000 jangan minder, Pak, ya. Soalnya pahala itu bukan dengan nominalnya, Pak. Pahala itu dengan persentase hartanya. Ya, harta orang yang punya uang 1 miliar, Pak. Ya, kalau sedekahnya 1 juta, ya berarti itu seper-1.000, Pak. Ya, pahalanya seper-1.000, 1 juta. Nah, misalnya saya ya cuma punya uang 1 juta misalnya. Sedekahnya 500.000, ya udah saya pahalanya setengah. Pahalanya setengah. Jadi pahala itu, Pak, selain dari keikhlasan, ya selain dari jauh dari riya, juga itu persentasi dari harta dia. Ya, paham, Pak, ya? Jadi makanya ada hadis Rasulullah SAW menyatakan ada seseorang yang bersedekah ya cuma 10 dinar, ada yang bersedekah 100 dinar. Ya, ada yang 10 dinar, ada 10 dirham, ada yang 100 dinar. Nah, itu kan 1.000 kali lipat atau 100 atau 1.000 kali lipat. Tapi yang Rasulullah apa? Ini yang sedekah 10 dirham itu lebih baik. Ya, karena kenapa? Beliau dari golongan menengah ke bawah. Jadi pahala itu bukan dari nominal, kayak dari persentase hartanya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kemudian summa, akhirnya sedekahnya itu bertambah, Pak. Hartanya itu bertambah. Tadi 3,6 miliar, ya beliau sedekahkan 18, akhirnya hartanya bertambah, Pak. Akhirnya bertambah, sedekahnya jadi berapa, Pak? Sedekahnya jadi 40.000 dinar. 40.000 dinar berarti 10 kali lipat dari yang tadi. Ya berarti berapa tuh? 180
180 miliar Pak. Wa hamala ala khamsi mi'ati faras. Dan beliau sedekah Pak, sedekah 500 kuda beserta perlengkapan perangnya. Beliau sedekah untuk perang Pak, ya 500 Pak. Jadi ini dalil Pak bahwasanya ya sedekah itu ya bukan hanya buat kajian, ya bukan hanya buat masjid, ya tapi kuda pun beliau sedekah, wakaf Pak. Ya bisa buat olahraga, bisa buat yang mubah, bisa buat yang sunnah, bisa buat yang wajib dikasih, bisa jihad, dan bisa kendaraan, transportasi dan seterusnya. Jadi sedekah bukan hanya buat yang sifatnya ibadah masjid dan sebagainya. Nah ini satu kuda Pak, ya satu kuda. Nah itu di Arab, ya di Arab itu sekitar kalau yang murah Pak, ya, kalau yang murah itu sekitar 5.000 real Pak, 20 juta. Ya 20 juta kali 500, 20 juta kali 500. Tsumma hamala ala khamsi mi'ati rahilah. Kemudian dia juga sedekah 500 unta Pak, 500 unta. Nah unta itu rahilah ya, rahilah itu yang bagus ya. Yang bagus itu sama di kalau unta yang bagus di Saudi itu unta daging ya, bukan unta zakat, bukan unta korban ya. Unta daging itu paling murah 3.000 real Pak. Jadi sekitar 12 juta. Ya 12 juta kali 500. Jadi berapa tuh Pak? Ya nanti dihitung sama Pak Widi. Nah ini semua Pak. Nah ini hikmah berikutnya Pak ya. Hikmah berikutnya Pak, mana qasad shadaqatun min mal, ya sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya, tidak mengurangi harta, bahkan mengekalkan harta dan mengembangkan harta. Nah, kemudian hikmah berikutnya Pak, ya, hikmah berikutnya sebagaimana nasihat para ustaz dan sedekah itu bukan hanya ikhlasnya Pak yang penting Pak. Ya. Sedekah itu bukan hanya ikhlasnya yang penting, tapi nominalnya juga Pak, jumlahnya juga. Kata beliau, kebanyakan kita sedekah yang penting ikhlas lah. 2.000, ya 5.000. Aduh Pak, malu Pak sama berwan minum Pak. Sampai setengah, ya kata jadi sedekah 1 juta ikhlas Pak, itu lebih baik daripada 100.000 nggak ikhlas Pak. Ya sudah itu. Nah jadi apa PR kita Pak bukan hanya ikhlas, tapi PR kita gimana sedekah. Saya sempat bikin video Ustaz belajar ya 15 keutamaan sedekah menurut Al-Quran dan hadis sahih. Ya salah satunya Pak, kalau kita sedekah itu setiap pagi didoain sama malaikat Pak. Didoain sama malaikat. Setiap pagi itu subuh doa malaikat berdoa. Yang doa malaikat ya. Yang doa malaikat berdoa apa? Allahumma a'ti ya munfiqan khalafa. Ya Allah, malaikat yang doa ya. Ya Allah, berikanlah orang yang infak hari ini pengganti yang baik. Ya. Allah wa a'ti mumsikan talafa, dan berikanlah ya ganjarlah orang yang nahan infaknya hari ini, berikanlah kerusakan pada hartanya. Kerusakan ini bisa fisik ya, bisa jadi fisik beneran rusak harta. Ya, bisa juga maknawi ya. Artinya keberkahan. Waduh Pak, jadi setiap pagi ini kita ada 2 golongan Pak. Ada yang didoain malaikat, ada yang disumpahin malaikat. Ya, itu Pak, para ulama ya, ada ulama namanya Yazid bin Abi Habib ya. Kalau tidak salah itu setelah mendengar hadis sedekah Pak, ya khususnya hadis rajul fi dhilli shadaqatihi ya, nanti seseorang itu di akhirat kelak akan dilindungi sedekahnya Pak. Nanti di akhirat Pak, ya itu panasnya minta ampun Pak. Ya di padang mahsyar ya. Salah satu step kedua ya, perjalanan kedua dari perjalanan hari akhir yaitu mahsyar. Nah itu panas sekali. Nah semakin banyak sedekahnya semakin adem dia. Semakin banyak sedekahnya dia semakin adem ya. Semakin gak gerah sama sekali. Nah mendengar hadis itu ya, ulama Yazid bin Abi Habib itu tidak pernah sehari pun tidak pernah lewat kecuali beliau sedekah ya, walaupun 1-2 bawang merah ya, bawang merah sedekah bawang merah Pak, sedikit
pada minta-minta haram ya. Ya seperti itu, ada yang bilang itu ya, tapi kita husnuzon Pak, kita husnuzon bahwasanya itu benar-benar minta-minta, dan minta-minta yang mubah. Kan minta-minta itu ada 3 ya. Ada yang bahkan bisa jadi 5. Minta-minta itu Pak bisa jadi wajib Pak. Kita ada orang di pinggir jalan minta-minta itu bisa jadi dia wajib. Hukum minta-mintanya itu wajib. Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya, seperti sebagaimana dibahas oleh para ulama. Kita lanjut Pak. Itu Pak ya, pelajaran berikutnya Pak. Jadi sedekah ya bukan hanya masalah ikhlas tapi masalah nominal. Ya kata guru kami Ustaz Budi Azhari ya, kapan Islam mau maju Pak ya? Kalau kita setiap kali memberikan Islam kita berikan sisa Pak. Kapan Islam mau maju? Kalau kita ngasih ke Islamnya sisa Pak. Waktu kita kasih sisa waktu. Tenaga kita kasih ke Islam sisa tenaga. Harta kita kasih ke Islam sisa harta, nggak bakalan maju Pak. Islam ini ya secara internasional udah merosot Pak. Ya udah nukik ya selama lebih dari 700 tahun Pak. Nah ini gara-gara kaum muslimin kita Pak ngasih ke Islamnya kebanyakan sisa. Kalau zaman sahabat ngasih ke Islam nggak sisa Pak, masa ngasih setengah itu bukan sisa. Ya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq itu ngasih semua hartanya. Ya saya bukan ahli, bukan yang banyak hartanya. Ya udah sedekah hartanya sedikit aja. Tapi saya punya tenaga Pak. Ya udah berikan tenaga untuk Islam. Saya tenaga harta nggak punya, adanya ide sama ilmu. Ya udah kasih ide sama ilmu. Ya saya ide nggak ada, tenaga nggak ada, harta nggak ada, adanya waktu saya pengangguran. Ya udah aktif ya perjuangkan Islam ya dengan nikmat waktu itu. Ya waktu kosong itu waktu juga dan bisa dijihadkan untuk agama Islam. Ya seperti itu Pak. Ya semoga ya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu berjihad di jalannya. Amin ya rabbal alamin dengan segala kemampuan kita Pak. Ya. Lanjut Pak ya. Nah kemudian Abdurrahman bin Auf Pak pernah beli tanah Pak. Beli tanah di Jorb. Jorb itu barat laut Masjid Nabawi. Barat laut Masjid Nabawi itu gede banget sampai sekarang pun masih tanah kosong. Itu dulunya punya Utsman bin Affan punya Utsman bin Affan. Nah saya di sini nggak ada keterangan hartanya sih ya, nggak ada keterangan harta, nggak ada keterangan luasnya. Yang penting luas banget ya. Saking luasnya itu sampai dibajak oleh 20 unta atau 20 kerbau. Satu kan kadang-kadang sawah kan dibajak sama kerbau lah ya ke zaman dulu. Nah itu satu kerbau bisa berapa luasnya Pak? Seharian. Ya 1 hektar kali ya. 1 hektar satu kerbau mungkin bisa ya membajak, maksudnya PJ 1 hektar tuh satu ini. Nah itu 20 unta, 20 hewan pembajak. Nah ala kulli hal Pak di Madinah itu dari dulu ya itu salah satu tanahnya mahal dari zaman Rasulullah SAW. Makanya banyak sahabat yang ingin diikhta sama Rasulullah SAW, dikasih tanah sama Rasulullah. Rata-rata tanah yang dikasih sama Rasulullah itu luar Madinah. Malah tanah Madinah itu mahal. Nah itu Abdurrahman bin Auf ya beli tanah ke Utsman bin Affan, harganya 40.000 dinar. Ya ini rata-rata 40.000 dinar ya. 40.000 dinar yaitu tadi sekitar 180 miliar Pak. Zaman dulu dapat berapa hektar sejam sekarang saja? 180 miliar Pak. Tanah zaman dulu. Nah itu Pak, ya itu langsung disedekahin oleh Abdurrahman bin Auf semuanya Pak. Ya seperti itu. Nah lanjut Pak. Kemudian juga salah satu kehebatan beliau, Rasulullah SAW dulu pernah bersabda Pak, khiyarukum linisa'i
sebaik-baik orang muslim adalah orang yang paling baik memperlakukan ibunda dia, yaitu istri-istriku. Nah ini juga hadis menguatkan yang tadi Pak, yang nasihat saya untuk meneladani istri-istri Nabi. Soalnya sabda Rasulullah apa? Khiyarukum linisa'i. Salah satu ciri orang muslim yang baik adalah orang muslim yang mempunyai sikap baik kepada istri-istri Nabi. Sikap baik kepada istri Nabi untuk kita konteksnya gimana Pak? Yang mendoakan beliau, mereka kemudian mempelajari beliau. Kalau ada yang hormat kepada beliau, ya. Makanya di Al-Fiqh Iraqi di sirah itu azwajuhu kullu muharramatuhunna lidil imani ummahatu nikahuhunna ma'al fuqihinna ma'al wujubi lihtiramihinna. Ya, ma'al wujubi lihtiramihinna, kita harus ta'zim ya. Kalau ada yang menghinakan ya istri-istri Nabi ya kita harus bela. Ya seperti itu. Nah, mendengar nasihat itu Pak, Abdurrahman bin Auf itu langsung mensedekahkan tanah yang tadi Pak. Mensedekahkan tanah yang tadinya itu yang tadinya punya Abdurrahman bin Auf langsung dijual lagi Pak. Dijual lagi ya berarti maaf tadi yang beli ke Utsman bin Affan harganya belum dijelasin. Ya harganya berapa? Belinya nggak tahu berapa, tapi dijual sama Abdurrahman bin Auf lagi itu 180 M. Nah itu dananya Pak, dananya semuanya dikasih ke 9 istri Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum muhajirin dan kepada orang miskin Banu Zahra dan utamanya kepada istri-istri Nabi 180 M Pak. 180 M untuk orang miskin. Nah kemudian untuk kaum muhajirin ya para terdahulu, para sesepuh Pak, para sesepuh jadinya kasihnya hadiah Pak. Ya seperti itu. Nah lanjut Pak. Ya nah Abdurrahman bin Auf ini Pak salah satu sahabat yang sangat layak untuk menjadi khalifah Pak. Tatkala Umar bin Khattab wafat, tatkala Abu Bakar wafat, itu beliau menunjuk Umar, langsung menunjuk Pak. Nih langsung menunjuk. Nah ini dalil Pak, dalil bahwasanya barang siapa yang sekarang jadi ketua Pak ya, barang siapa yang sekarang jadi ketua apapun ya, jangan mudah-mudah mengundurkan diri, jangan mudah-mudah menyerahkan ke orang yang bukan kapabel Pak, yang nggak ahli, yang tidak layak untuk memegang jabatan tersebut. Abu Bakar itu pusing ya, tatkala beliau sakit akhir hayatnya itu pusing sekali mikirin siapa yang layak untuk untuk jadi khalifah setelah aku. Itu pusing Pak. Pusing ya akhirnya sampai istisyarah dan akhirnya menjadi keputusan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga begitu Pak, lagi sakit akhir hayat beliau juga pusing Pak. Akhirnya nggak menemukan satu sosok kandidat yang kuat, akhirnya milih 6 orang. Nah salah satu kandidat dari 6 orang ini yang paling terkuat adalah Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf. Nah seperti itu. Nah tatkala Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, nah tetap ahlu syuranya itu salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Nah tatkala Utsman bin Affan wafat, nah itu beliau ngasih surat kepada pembantu beliau namanya Humron. Yang Humron ini salah satu yang meriwayatkan hadis wudu Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ya yang hafal Bulughul Maram pasti tahu Humron ya. Tabi'in Humron. Nah, Humron tolong kasih wasiat saya kepada Abdurrahman bin Auf supaya jadi khalifah. Ya akhirnya tatkala Humron bilang gitu, Abdurrahman bilang apa Pak? Ya lebih baik saya ngambil pisau golok dia. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf disuruh jadi khalifah setelah Utsman. Nah, tatkala umurnya datang ngabarin Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bilang gimana? Ya, lebih baik saya ngambil golok wallahi demi Allah, kata Abdurrahman bin Auf. La'an tu'khadha dia, ya lebih baik saya ngambil golok, kemudian saya taruh di samping leher saya, yang kemudian ditarik ke sisi yang lain, itu lebih baik bagi saya daripada saya jadi khalifah. Kata Abdurrahman bin Auf lebih baik saya golok leher saya sendiri daripada saya jadi khalifah. Ya mungkin Ustaz dari hadis ini Ustaz man wuliyal qadha faqad dhubiha bighairi sikin Ustaz.
ya barang siapa yang jadi pemimpin ya dan dia belum layak, ya seakan-akan dia sedang disembelih tanpa pisau. Sembelihnya pakai apa tuh? Tanpa pisau. Gunting pukul. Ya begitu. Ya, nah bapak-bapak lah kita lanjutkan Pak ya. Kita lanjutkan. Nah kemudian Utsman bin Affan tetap ngotot. Akhirnya ini lagi minta lagi untuk Abdurrahman bin Auf jadi khalifah. Akhirnya apa Pak? Akhirnya Abdurrahman bin Auf langsung doa. Ya Abdurrahman bin Auf langsung doa. Ya Allah, ya janganlah engkau serahkan ya. Janganlah engkau, ketika itu Utsman bin Affan ini udah tua, paling meninggal ya. Apa namanya sakit keras, bukan paling meninggal, sakit keras ya. Jadi Utsman bin Affan wafat tahun 35 Hijriah. Nah, Abdurrahman bin Auf wafat tahun 32 Hijriah. 3 tahun sebelum Utsman bin Affan wafat. Soalnya Utsman bin Affan itu 15 tahun lebih tua daripada Abdurrahman bin Auf, sepuh banget. Akhirnya Abdurrahman bin Auf doa, ya Allah, janganlah engkau berikan aku pangkat khalifah. Akhirnya Pak, setelah doa itu 6 bulan kemudian akhirnya Abdurrahman bin Auf meninggal. Ya, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya lanjutkan lagi Pak. Abdurrahman bin Auf saking kayanya Pak, penduduk Madinah itu terbagi jadi 3 Pak. Seluruh penduduk Madinah terbagi jadi 3. Pertama adalah ya thuluthun yuqriduhu malahu ya. Sepertiga dikasih utang sama Abdurrahman bin Auf. Ya. Wa thuluthun yaqdi dainahu, dan sepertiga lagi dikasih sedekah sama Abdurrahman bin Auf. Nah, sepertiganya lagi adalah orang yang kerja sama Abdurrahman bin Auf. Bayangkan aja Pak, itu Abdurrahman bin Auf sendiri itu butuh pool Pak, bukan parkiran lagi Pak, pool lengkap itu buat Abdurrahman bin Auf saja. Rumahnya Pak biasa Pak. Abdurrahman bin Auf itu nyedekahin rumah puluhan Pak, merdekakan budak Pak. Itu kata yang terakhir itu 3.000 keluarga Pak, 3.000 kakak, satu desa Pak. Desa Kedungan aja nggak nyampe 3.000 kakak ya, bukan orang ya kakak, itu 3.000 kakak. Ya 3.000 kakak Abdurrahman bin Auf merdekakan keluarganya di situ. Ya kalau yang dimerdekakannya satu Pak, ya standar budak tuh zaman dulu harganya 100 juta Pak. Harga budak standarnya 100 juta. Kalau satu kakak 5 budak 500 juta. 500 juta kali 3.000 Pak. Nah, jadi Pak, itu Abdurrahman bin Auf sendiri itu seakan-akan seisi Madinah punya dia Pak. Ya Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau penduduk Madinah ngumpul Pak, ya paling ngobrolnya gini, kamu ngutang sama Abdurrahman bin Auf? Oh enggak, saya enggak ngutang, saya dikasih. Ya jadi itu penduduk Madinah. Karena Abdurrahman selanjutnya Pak ya, karena Abdurrahman bin Auf la ya'fu min baini abidihi. Abdurrahman bin Auf walaupun hebat segitu kayaknya, tapi Abdurrahman bin Auf bajunya biasa Pak. Bajunya kayak budak pakai sarung Pak. Sarung ya kemudian sama apa namanya? Jadi kayak pakaian budak, dua helai anduk, yang satu pakai bawah, yang satu pakai atas. Kata para ulama apa? Karena Abdurrahman bin Auf la ya'fu min baini abidihi. Abdurrahman bin Auf saking sederhananya pakaiannya itu, saking sampai nggak diketahui mana Abdurrahman bin Auf dan mana budak-budak beliau. Orang kaya seperti itu Pak, dijagain pas sama budak-budaknya. Triliunan hartanya dijagain sama budak-budaknya. Tapi gara-gara beliau pakaiannya sederhana, orang pada bingung, mana yang Abdurrahman bin Auf ya? Saking bingungnya. Nah, Abdurrahman bin Auf Pak, walaupun kayak seperti itu makannya Pak jarang makan daging Pak. Abdurrahman bin Auf jarang makan daging. Makannya apa? Mengikuti Rasulullah, roti sama kurma. Dan daging ketika itu termasuk mahal Pak. Nah, Abdurrahman bin Auf jarang makan daging. Sampai suatu ketika dibawain oleh daging sama para sahabat Pak. Akhirnya Abdurrahman bin Auf nangis Pak. Nangis kenapa? Karena dulu saya mulazamah sama Rasulullah SAW jarang sekali makan daging. Triliunan Pak, ya jarang makan daging. Ya jarang makan dagingnya Allah ya Rabbi. Nah ini lanjut Pak ya, lanjut. Nah ini kemudian kisah Pak ya, kisah perjalanan beliau. Nah ini sedekah beliau tatkala beliau wafat Pak, itu tatkala beliau wafat, harta beliau itu
ya seperdelapannya buat 3 istri. Istri beliau 3 Pak. Istri beliau 3. Nah, tatkala beliau wafat dikasih istrinya itu sepertiga dari harta beliau. Seperdelapan. Nah, seperdelapan harta beliau itu adalah 320.000 dinar. Ini terakhir ya, Kang Widi ya. 320.000 dinar kali 4,5 juta. 320.000 dinar kali 4,5 juta. Nah, itu semuanya adalah seperdelapan harta beliau. Nah, yang terakhir Pak, sebelum kita azan, nah itu beliau dulunya Pak, ya dulunya adalah awalnya Pak itu hanya dagang akid, ya dagang akid sama dagang samin, ya dagang samin Pak, dagang minyak sama hanya permen Pak. Dulu beliau dagangnya minyak sama permen, karena beliau kan muhajirin itu dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa Pak, bawa dengkul sama ikan aja udah, ya nggak bawa apa-apa. Bahkan sebagian mereka nggak bawa keluarga Pak, jadi bujang lagi sebagian mereka itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Abdurrahman bin Auf disaudarakan sama Rasulullah sama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu adalah sahabat yang termasuk sahabat yang paling kaya, khususnya kebun beliau banyak. Akhirnya tatkala hijrah, Abdurrahman bin Auf ditawarin sama Sa'ad bin Rabi', "Wahai saudaraku, Rasulullah menyuruh aku untuk sedekah, untuk berbagi pada engkau. Silakan ya, pilih ya apa kebunku, tanahku, pilih bagian mana dan mana. Nah, silakan ini hartaku, ambil setengahnya, dan silakan ini 2 istriku ya, pilih salah satunya." Kata Sa'ad bin Rabi'. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, "Apa? Ya, istri kamu saya nggak mau, ya harta kamu saya nggak mau, ya kebun kamu juga saya nggak mau, ya saya biasa nggak biasa megang pacul, saya biasanya megang duit." Abdurrahman bin Auf, "Udah, saya nggak mau tiga-tiganya," kata Abdurrahman bin Auf ya. Ya, orang Madinah megangnya pacul Pak, orang Mekah megangnya emas, ya megangnya emas sampai perak. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bilang, "Dulanya ala suq, ya udah anterin saya aja ke pasar lah." Saat akhirnya dagang ke pasar, ngutang dulu Pak, akid sama samin, bawa permen sama minyak. Akhirnya dengan niat sedekah ya jihad ya, untuk mencari harta dengan niat jihad. Akhirnya Allah berkahi beliau. Akhirnya dalam beberapa waktu Pak, akhirnya omsetnya jadi darahim Pak. Omsetnya jadi omsetnya jadi darahim, ya sekitar 4 juta, ya 10 dirham yaitu 1 dinar sekitar 4 juta. Jadi dalam permen omsetnya sampai 4 juta. Tatkala omsetnya udah 4 juta Pak, akhirnya suatu hari ketemu Rasulullah SAW. Pas ketemu Rasulullah SAW, Allah bilang, "Oh, kok muka ente ada kuningnya, kenapa? Mana kuning? Oh ini. Oh, wahai Rasulullah, saya nikah lagi." nikah lagi istri yang kedua. Lah, nikah lagi? Iya saya nikah sama sama wanita Ansar ala zinati nawatin min dahab. Ya sekitar 5 dirham. Ya, 5 dirham emas, tapi harganya seharga 5 dirham, yaitu sekitar 1 juta Pak. Ya Masya Allah, masih jualan permen Pak ya. Udah nikah lagi Pak ya. Permen udah nikah lagi. Ya tapi omsetnya lumayan, udah 1 juta gitu. Akhirnya nikah lagi, maharnya 1 juta. Ya akhirnya karena beliau keberkahan hidup beliau dan doa beliau dan sedekah beliau, akhirnya dari 1 juta omsetnya jadi tadi berapa? Omset pertama 36 miliar ya. Sampai akhirnya ada seorang ahli Pak di Indonesia. Nah itu menghitung bahwasanya sedekah Abdurrahman bin, itu yang tadi yang terakhir yang warisan berapa? Warisan satu istrinya kan 1,440 triliun. Maaf punten ya. Jadi itu 320.000 kali 4,5 juta. Ya, 1 triliun. Itu jadinya berapa? 320.000, ini 3 istri Pak. 320.000 ini 1 istri. 3 istri. 3 istri. Berapa itu? 1,440 triliun. Berapa? 1 triliun 440 miliar. Oh itu 3. Oh itu bertiga. 3. Oh bertiga. Ya, itu intinya dikali 8 lah. Ya, 1,4 ya. Dikali 8. Ya, berarti 11. sekitar ya 11-an lah ya. 12 triliun Pak. Tatkala meninggal, yaitu beliau banyak sedekah. Tatkala sebelum meninggal beliau banyak sedekah, yang ngabisin hartanya, tapi ternyata sisanya 12 triliun Pak. Ya, sisanya 12 triliun. Nah, sebagian pakar mengatakan bahwasanya jumlah sedekah beliau seumur hidup kalau dijumlahin Pak ya. Ini banyak yang saya nggak sebut Kang
banyak yang saya nggak sebut tuh, ada yang bilang jumlahnya itu sampai 60 triliun. Ya, seumur hidup Pak ya, seumur hidup dijumlahin sedekah beliau 60 triliun. Itulah Pak kisah sahabat ya yang hartanya lebih dari puluhan triliun ya, tapi tetap bersahaja, sederhana, rajin ibadah, tawadhu, dan dengan segala keutamaan beliau ya. Ya semoga kita banyak mengambil hikmah Pak. Ya hikmah pertama salah satunya ya semangat kerja Pak. Ya, hikmah pertamanya semangat kerja, mengumpulkan harta itu adalah wasilah ya Pak ya. Mengumpulkan harta, semangat mengumpulkan harta itu wasilah untuk bisa mengumpulkan kebaikan akhirat. Ya nggak apa-apa lah kita jadi 1/1000-nya Abdurrahman bin Auf, ini nggak bisa 1/1000. Ya 1 juta kali 1/100.000-nya Abdurrahman bin Auf, yang nggak apa-apa Pak. Yang penting kita rajin sedekah sama seperti Abdurrahman bin Auf. Ya mungkin cukup sekian. Ya ada triliun kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan. Ya, jadi orang dulu tuh makanya emas ya. 1 dinar ya Allah, duitnya enak banget ya emas. Ya seperti itu. Ya ada yang bertanya? Ya Pak, mungkin cukup sekian ya. Karena sudah azan juga. Ya mohon maaf Pak, ini kajian terakhir. Mohon maaf